Pada tahun 1950, saat peradaban manusia banyak menggunakan minyak ikan paus sebagai sumber energi listrik, sehingga membuat nilai jual minyak ikan paus semakin meningkat, dan berdampak pada maraknya perburuan terhadap mamalia terbesar di laut tersebut. Beralih pada seorang penulis buku terkenal di masa itu bernama Herman Melville mendatangi seorang pria bernama Thomas yang saat ini disibukkan dengan profesi barunya sebagai pembuat mainan. Thomas ini adalah satu-satunya korban selamat dari peristiwa tragis yang dialami sebuah kapal pemburu ikan paus bernama Essex. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengulik kisah yang dialami Thomas sebagai saksi hidup kapal nahas itu, untuk materi novel yang akan dibuatnya, dan rencananya akan diberi judul Moby Dick. What do you think happened? Rumors that the Essex What do you want? What story do you expect to hear? Namun, setelah Herman mengungkapkan niatnya, Thomas tak mau bercerita dan malah mengusir Herman karena pihak perusahaan kapal tempatnya bekerja saat itu menyimpulkan jika itu murni sebuah kecelakaan, hingga tak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Meski Herman bersedia membeli cerita hidup Thomas itu. Get out. You are the last survivor of the Essex, sir. Namun, jangankan pada orang lain, pada sang istri pun Thomas tak mau menceritakan pengalaman mengerikan dalam hidupnya itu. Akan tetapi setelah sang istri terus membujuk Thomas untuk mau bercerita, dan karena mereka sedang butuh uang dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, hingga dengan berat hati, Thomas akhirnya mau bercerita. You know our circumstances, Tom. Thomas memulai ceritanya di tahun 1920-an, dan tokoh utama cerita Thomas ini adalah seorang pria bernama Owen yang lahir dari keluarga petani sederhana. Lebih memilih pekerjaan yang bertolak belakang dengan latar belakang keluarganya dengan bekerja sebagai pelaut di sebuah kapal penangkap ikan paus dan bercita-cita menjadi seorang kapten kapal. Owen lalu datang ke perusahaan Nantucket untuk memulai pekerjaannya. Owen diberitahu jika perusahaan akan berlayar dengan kapal terbaru mereka bernama Essex untuk memburu ikan paus, di mana kapal tersebut telah dibekali teknologi cukup canggih di masa itu. Namun Owen ditugaskan hanya sebagai awak kapal, sedangkan George seorang pria dari keluarga terpandang yang akan menjadi kaptennya. It now dominates the world market. That must not change. The Essex will be captained by George Pollard. Namun Owen yang sudah mengenal George pun keberatan, karena menilai George belum cukup berpengalaman, dan George rupanya mendengar apa yang dikatakan Owen tadi. Next time you will have your captaincy. Sebelum berangkat, Owen berpamitan pada sang istri yang bernama Peggy yang saat itu sedang hamil anak pertama mereka dan berjanji akan pulang secepatnya. Fuel the machines of industry. In your name we pray. Sesaat setelah kapal mereka berlabuh, Owen bertemu teman lamanya yang bernama Matthew. Di sana ada juga teman dekat Owen yang bernama Barzillai. Good luck. Dalam pelayaran mereka, terlihat kesigapan Owen dibanding George yang sebagai kapten, ketika Owen bisa mengatasi kendala pada layar kapal mereka yang tersangkut, dan alhasil, semua kru kapal memujinya yang membuat George terlihat kesal. George membalasnya saat mereka makan malam, di mana George menyindir Owen yang sama sekali tak ada darah pelaut seperti dirinya. Terlebih, dia menyinghing ayah Owen yang mantan narapidana. Are you familiar with the story, Mr. Joy? Were you aware that Mr. Chase was effectively orphaned suicide? Kemudian Owen menemui kru kapal lainnya dan meminta mereka untuk mengisi minyak paus hingga penuh tak peduli latar belakang mereka. Karena yang terpenting mereka pulang membawa hasil maksimal. One thing only, and that is whale oil. Lower the boats and practice all maneuvers necessary in the capture of a whale. Owen lalu mendapati Thomas sedang mabuk laut, dan sebagai sesama kru di sana, Owen berinisiatif membantunya.
Better now? Esok harinya, pelayaran mereka terhambat badai yang menghadang. Owen menginstruksikan agar menggulung layar kapalnya. Namun George sebagai kapten tak terima, karena dia merasa, hanya dialah yang berhak memberi perintah yang hal itu membuat kapal perlahan mulai memasuki badai. Terjangan badai yang sangat kuat benar-benar membuat nyawa mereka berada di ujung tanduk. Mereka lalu memotong tali layar kapal agar kapal bisa lebih stabil di tengah sapuan badai, di mana cara itu pun terbukti berhasil, hingga kapal mereka perlahan bisa melewati badai tersebut. George lalu menemui Owen dan meminta mereka untuk kembali ke Nantucket mengingat kapal mereka yang banyak mengalami kerusakan. Ia juga mengungkapkan rasa kesalnya pada Owen yang suka mengambil keputusan tanpa persetujuan George sebagai kapten di sana. Namun jika harus kembali ke darat, Owen menolak karena itu akan merusak nama baik mereka dan Owen tak mau disebut suka mengambil keputusan sendiri, karena dia tak berpikir untuk melangkahi wewenang George sebagai kaptennya. Trust me, I am every bit as desirous of that as you. Keesokannya, tiba saat mereka memulai perburuan ikan paus, di mana terlihat peran dominan Owen dalam perburuan itu. Come on! Put your back into it! Lift to your goddamn lungs! Full pressure! Setelah itu, terlihat ada rasa penyesalan di wajah Owen dan yang lainnya karena telah membunuh paus tersebut. Mereka lalu memisahkan lemak ikan itu dengan bagian lainnya. Thomas lalu diminta untuk masuk ke dalam tubuh paus itu, untuk menguras habis isi di dalamnya, dan berhasil mendapat 47 barel minyak ikan paus. Merasa tak puas dengan hasil yang didapat, George sebagai kapten memerintahkan untuk berlayar lebih jauh dari Samudra Atlantik menuju Samudra Pasifik berharap hasil yang lebih baik bisa mereka dapat di sana. Hingga tak sadar, setahun sudah pelayaran mereka di tengah laut lepas membuat logistik mereka mulai habis dan memutuskan singgah di Ekuador untuk mengisinya kembali. Selain mengisi logistik, mereka juga menemui seorang kapten kapal lain yang juga pemburu ikan paus untuk menanyakan wilayah barat yang akan mereka tuju. 1,000 leagues along the equator. Dia mengatakan jika potensi paus di sana sangat melimpah. Namun ada seekor paus monster yang sudah sangat melegenda yang telah membunuh 6 orang awak kapalnya dan awak kapal yang selamat kini mengalami trauma berat. Send 6 of my crew to the graves. And the rest of us something to remember him by. Meski sudah diperingatkan untuk tak ke sana, Owen dan George yang terlalu berambisi untuk mendapatkan minyak ikan paus sebanyak mungkin tetap memutuskan untuk ke sana. Setelah kembali melanjutkan pelayaran mereka, keputusan George ditentang oleh sepupunya yang juga kru kapal di sana bernama Henry. Henry menyesalkan keputusan George yang nekat berlayar sejauh ini, namun keserakahan dan ambisi George tak bisa dihentikan meski oleh sepupunya sendiri. I suggest you go back down, reassure the men. Singkat cerita, mereka sampai di titik tujuan mereka dan langsung disuguhkan pemandangan ratusan paus yang berenang bebas di sana, dan karena tak mau membuang kesempatan yang ada di hadapan mereka, mereka pun langsung bersiap melakukan perburuan. Baru saja mereka bersiap untuk menombak, seekor paus ukuran sangat besar muncul dan mengepakkan ekornya hingga mereka terlempar ke laut.
Owen dan kru lainnya yang terlempar ke laut memaksa mereka untuk kembali ke kapal karena skoci mereka mengalami kebocoran, sedangkan George dan kru lainnya masih sibuk melanjutkan perburuan mereka. Tak lama setelah Owen dan yang lainnya tiba di kapal dan berniat memperbaiki skoci yang bocor, tiba-tiba akibat serangan itu, kapal bagian bawah mereka pecah dan membuat 2 kru kapal terhempas ke laut. Melihat hal itu, Owen bereaksi dengan berniat menombak paus raksasa itu, namun justru inilah yang terjadi. Hal itu pun membuat mereka semakin panik dengan apa yang dihadapi saat ini. Terlebih, kapal mereka perlahan mulai tenggelam ke dasar laut. Mereka lalu mendekati kapal untuk menyelamatkan Thomas dan lambat laun, kapal yang bermuatan minyak itu mulai terbakar sehingga mereka diminta untuk mengambil perbekalan yang mungkin masih tersisa, di mana mereka pun meninggalkan kapal tersebut dengan menaiki 3 skoci. Beberapa hari terapung di tengah laut, mereka bertahan hidup seadanya. Seiring waktu pelayaran mereka, terlihatlah pulau kecil di hadapan mereka. Namun mereka pun baru menyadari jika paus raksasa itu rupanya masih terus mengikuti mereka, dan tak lama kemudian. Pada akhirnya, mereka terdampar di pulau kecil yang akan menjadi rumah sementara mereka, sampai ada yang menyelamatkan mereka, dan memakan apapun yang mereka temui di pulau itu. Beberapa hari di sana, Owen mengajak mereka ke suatu tempat yang berisi kerangka manusia yang mereka duga mengalami hal yang sama seperti mereka, terdampar di pulau itu dengan waktu yang lama sambil terus berharap akan ada yang menyelamatkan mereka, sebelum akhirnya mati kelaparan. Di hari berikutnya, Owen dan Kapten George pun memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan skoci, sedangkan Matthew dan beberapa teman lain memilih tetap di pulau itu karena tak sanggup melanjutkan perjalanan. Owen lalu mengucapkan salam perpisahan pada sahabatnya Matthew, di mana Owen pun berjanji jika dia sudah sampai Nantucket, dia akan mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan sahabatnya itu. 48 hari berlalu, mereka yang berlayar dengan skoci pun terpisah satu sama lain di mana Owen mendapati rekannya sudah tak bernyawa lagi. Namun saat Benyamin ingin membuang jasad rekan mereka yang sudah mati ke laut, Owen melarang dengan mengatakan bahwa pelaut tak akan membuang apa yang bisa menyelamatkannya, di mana rupanya, dia berniat memakan jasad temannya sendiri demi bisa bertahan hidup. Kembali pada Melville yang sedang mendengar cerita Thomas, di mana Thomas pun sudah tak sanggup lagi melanjutkan ceritanya karena terlalu pedih untuk dia menceritakan peristiwa tragis itu. Namun sang istri tetap menerima Thomas dengan apapun yang telah terjadi. Thomas pun kembali bercerita, di mana kanibalisme pun terjadi pada kelompok George dan yang lainnya saat mereka sedang mengundi siapa yang akan menjadi korban untuk makanan teman-temannya, dan George lah yang terpilih. George meminta Henry untuk menembaknya. Namun Henry menolak dan justru memilih untuk menembak dirinya sendiri. Singkat waktu, kelompok Owen dan George bertemu kembali, dan bersamaan dengan itu, paus raksasa itu pun muncul. Thomas bersiap dengan tombaknya, namun dia membiarkan paus itu melintas begitu saja. Sebelum akhirnya, George dan Thomas kembali dipisahkan oleh arus laut. Hari ke-87 setelah terdampar, sebuah kapal pemburu paus menemukan George dan satu kru yang masih hidup serta beberapa kerangka manusia di sana, dan di hari ke-90 setelah terdampar, Owen dan beberapa teman yang masih hidup terlihat dalam kondisi memprihatinkan dan semakin putus asa dengan nasib mereka. Namun, kawanan burung camar tiba-tiba terbang di atas mereka,
pertanda jika ada daratan yang tak jauh dari mereka. Mereka akhirnya berhasil diselamatkan oleh kapal yang melintas di sana, dan dibawa ke Chili untuk mendapatkan perawatan. Di tanggal 11 Juni 1921, mereka pun dipulangkan ke Nantucket. Kedatangan Owen disambut para warga yang seolah tak percaya bahwa mereka masih bisa selamat, dan sang istri tercinta pun datang bersama buah hati mereka yang telah lahir. Beberapa waktu kemudian, Owen dan George dipanggil sebagai saksi terkait apa yang terjadi dengan kapal Essex, di mana saat itu minyak paus memang sangat diburu, hingga banyak investor yang tertarik mengucurkan dana pada pemilik kapal di Nantucket. Keduanya diminta untuk mengatakan bahwa kapal Essex karam dan menewaskan seluruh krunya. Owen dijanjikan posisi kapten jika mau menuruti mereka, di mana George pun setuju. Namun tidak bagi Owen yang menolak untuk berbohong karena dia dan kru lain merasakan bagaimana perjuangan mereka berbulan-bulan terapung di laut, dan berusaha bertahan hidup meski harus melakukan perbuatan keji pada temannya sendiri. Esok, And on our return, we're expected to spread barefaced lies. Well, I will not embroider the truth. Esok harinya, George dipanggil tim penyidik terkait yang menimpa kapal Essex. George pun mengatakan sejujurnya bahwa kapal Essex karam oleh serangan ikan paus. Namun karena tim penyidik telah menerima suap, akhirnya perburuan ikan paus pun tetap berlanjut. Thomas kembali bercerita bahwa Owen menepati janjinya untuk menyelamatkan Matthew. Namun ternyata Matthew telah meninggal, sedangkan teman lainnya masih selamat. Oh, yeah. Plot. It's all there. Maybe it wasn't. Di akhir film, Melville terlihat mulai menulis novelnya, di mana novel itu pun selesai dalam waktu 1 tahun dan terbit di tahun 1952.